MotoGP adalah olahraga yang keras dan sangat berorientasi pada hasil. Anda layak mendapatkan apa yang Anda lakukan di Grand Prix terakhir Anda. Setelah Sachsenring dengan kemenangan Bagnaia dan kembalinya Marc Marquez yang spektakuler ke posisi kedua, banyak yang mengatakan bahwa Dall'Igna telah melakukan hal yang tepat dengan timnya di 2025. Ducati telah mengontrak Marc Marquez tidak hanya melihat hasil. Jelas bahwa mereka juga mempertimbangkan aspek pemasaran, dampak ekonomi dari kehadiran seorang legenda di tim mereka. Informasi MotoGP, meskipun mungkin mengganggu para penggemar fanatik, tetap berputar di sekitar Marc Marquez meskipun dia tidak menang saat ini. Hal ini terjadi ketika Valentino Rossi masih ada, bahkan jika dia belum pernah menjadi juara sejak 2009. Dan jika kita melihat lebih jauh ke belakang, hal itu terjadi pada Barry Shene yang legendaris di awal tahun 80-an, meskipun kesuksesan tidak kunjung datang. Namun keputusan Ducati tidak hanya didasarkan pada pemasaran, terlepas dari pentingnya hal tersebut bagi bisnis olahraga yang disebut MotoGP ini. Marc Marquez sejak debutnya di kejuaraan dunia pada tahun 2008 tidak pernah terkalahkan dalam hal poin di akhir musim oleh rekan setimnya. Meskipun cedera yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir ini begitu berat bersama Honda. Tidak ada yang bisa melakukan apa yang dia lakukan dan itulah mengapa banyak yang mengatakan bahwa dia akan menang di MotoGP dengan Vespino. Itu tidak mungkin. MotoGP adalah olahraga yang menggabungkan motor dan pembalap. Dua bagian yang saling melengkapi untuk menjadi juara. Jika motornya tidak sesuai dengan level untuk memperebutkan gelar juara dunia, tidak peduli seberapa bagus pembalap di atasnya, hal itu tidak akan terjadi. Marc Marquez pernah menjadi juara MotoGP tanpa motor terbaik, namun yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah level Ducati GP24 ini tidak dapat dicapai bahkan olehnya. Jika kita melihat klasemen secara keseluruhan, tiga besar di kejuaraan dunia adalah Ducati GP24. Bagnaia, Martin, dan Bastianini selain merupakan pembalap hebat, mereka juga memiliki motor terbaik. GP24 terakhir, milik Morbidelli, adalah motor yang ditolak Marc Marquez tahun lalu. Untuk menandatangani kontrak 1 tahun di Gresini dan mempertaruhkan segalanya untuk menjadi pembalap resmi Ducati pada tahun 2025. Rencana itu berjalan dengan baik untuknya seperti yang dia katakan saat menandatangani kontrak. MotoGP sangat berorientasi pada hasil sehingga banyak penggemar yang menganggap Marc Marquez sudah habis. Semuanya memakan korban, bahkan sang pembalap sendiri baru-baru ini mengakui bahwa dia tidak tahu apakah penurunannya sebagai pembalap sudah dimulai. Memang benar bahwa dia sudah berusia 31 tahun dan setelah usia 30 tahun hampir tidak mungkin untuk menjadi juara MotoGP. Seperti yang ditunjukkan oleh data. Juga benar bahwa dia mengalami cedera serius pada lengannya yang, meskipun tidak menghalanginya untuk mengendarai motor dengan cepat, namun hal itu membebani dia. Dan dia tidak pernah menang selama lebih dari 1000 hari. Apakah itu akhir dari segalanya? Tidak sama sekali. Jika kita melihat klasifikasi umum kejuaraan dunia, kita memiliki Marc Marquez di posisi keempat. Dia adalah yang pertama dari yang lain yang tidak memiliki Ducati GP24. Pada pertengahan musim, sementara pembalap yang menggunakan Ducati GP24 memiliki rata-rata 183 poin, pembalap yang menggunakan Ducati GP23 memiliki 109 poin. Marc Marquez mengoleksi 179 poin di musim adaptasi dengan Ducati. Ia unggul 75 poin dari Di Giannantonio, pembalap kedua dengan Ducati GP23 di klasemen sementara. Angka rata-rata ini menegaskan bahwa Ducati GP23 adalah motor terbaik kedua di grid MotoGP saat ini. Aprilia memiliki 81,5 poin rata-rata sejauh ini, dengan KTM memiliki 73,25 poin rata-rata. Honda dan Yamaha bahkan belum bisa dikatakan baik, mereka turun dengan 9,75 dan 28,5 poin. Sangat disayangkan melihat dua juara dunia yang sangat berbakat seperti Quartararo dan Joan Mir dengan motor Jepang yang jauh tertinggal. Untuk saat ini, konsesi tersebut tidak diperhatikan sama sekali, yang menegaskan bahwa Marc Marquez telah melakukan langkah olahraga yang tepat dengan memutus kontraknya. Terlepas dari semua, tapi yang bisa kami katakan, Marc Marquez masih tak terkalahkan dengan motor yang sama.
Tantangan yang pasti akan datang pada tahun 2025 di mana dia akan berbagi kotak dengan pembalap nomor 1 Ducati, Pecco Bagnaia, yang mungkin akan menjadi juara MotoGP 3 kali jika Jorge Martin tidak mencegahnya pada tahun 2024. Tahun depan dia harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya dengan senjata yang sama untuk menyamai Valentino Rossi dengan 9 gelar juara dunia. Akhir dari perjalanannya masih belum ditentukan dan akan menjadi sejarah jika ia kembali menjadi juara. Manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, mengatakan apa yang bisa ditingkatkan pada GP23, kami akan melakukannya selama sisa musim MotoGP 2024. Komentar ini muncul setelah akhir pekan Grand Prix Inggris di mana langkah maju dalam performa Ducati dengan penantang 2024-nya terlihat jelas. Pada kedua balapan di Silverstone, 3 posisi teratas dikuasai oleh GP24 dengan Enea Bastianini memimpin. Tidak seperti pada tahap musim 2023 ini, di mana Ducati yang baru berusia 1 tahun telah menang 2 kali. Tidak ada Desmo Sedici spesifikasi 2023 yang menembus podium teratas dalam sprint atau Grand Prix sejauh ini. Marc Marquez, yang berada di urutan keempat di Grand Prix Inggris dan kini terpaut 62 poin dari puncak klasemen, mencatat bahwa motor GP24 milik rivalnya kini menunjukkan peningkatan yang jelas dibandingkan dengan GP23 di beberapa lintasan. Berbicara kepada Sky Italia setelah Grand Prix Inggris, Dall'Igna memuji upaya timnya dalam mengembangkan motor 2024, tetapi ia berjanji untuk terus meningkatkan performa GP23 hingga akhir musim. Seperti biasa, kami mencoba mengatasi masalah yang ada, dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan dengan baik, katanya. Kami benar-benar telah meningkatkan GP24 dalam aspek-aspek di mana GP23 sedikit lebih lemah. Hal ini terlihat di Silverstone, tapi juga di sirkuit lain. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di pabrik telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Seperti biasa, semuanya berasal dari pemahaman mekanisme tertentu dan masalah tertentu. Ketika Anda memahami hal-hal tertentu, maka akan lebih mudah untuk menerapkan solusinya. Jadi apa yang bisa ditingkatkan pada GP23? Kami akan melakukannya, dan kami akan terus melakukannya selama sisa tahun ini. Sebagian besar, Marquez telah menerima situasi teknisnya sejak bergabung dengan Ducati dan telah berhasil meraih 9 podium di sprint dan Grand Prix pada tahun 2024 dalam 10 putaran pertama. Namun dia mencatat di Silverstone bahwa bahkan ketika dia bisa mendapatkan setup yang tepat untuk bertarung di depan, dia melakukannya di batas maksimal. Meskipun kemungkinan besar tidak akan ada keuntungan besar yang bisa didapat dari GP23 dibandingkan dengan GP24 selama sisa musim ini. Komentar Dall'Igna datang pada saat yang menarik dalam perebutan gelar. Jorge Martin dari Pramac memimpin di depan. Sementara 2 kemenangan untuk Enea Bastianini telah membawanya mengungguli Marquez di klasemen dan berada di posisi ketiga dan hanya berjarak 49 poin dari posisi pertama. Baik Martin maupun Bastianini akan meninggalkan Ducati di akhir musim setelah keduanya tidak mendapatkan tempat di tim pabrikan kedua dan digantikan oleh Marquez.
Sejak Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia, sudah terlihat bahwa Ducati tidak akan memberikan dukungan penuh untuknya dan Pramac dan membiarkannya merebut posisi nomor 1 dari rivalnya. Sekarang Bastianini telah menunjukkan bahwa ia dapat melakukan hal yang sama. Dilema Ducati dapat terbantu dengan beberapa pembalap GP23-nya seperti Marquez yang mendapatkan peningkatan yang dapat membantu mereka memecah pertarungan dengan GP24 di depan. Hari Minggu ini, Marc Marquez mampu menyingkirkan duri dalam dagingnya setelah kecelakaan di sprint race di Silverstone. Rider Gresini ini mampu melewati garis finish di posisi keempat meski sedikit tertinggal dari para rider yang naik podium. Meski begitu, ia melihat sisi positif dari akhir pekan yang bukan yang terbaik bagi pembalap sejak awal, seperti yang disampaikan kolaborator kami Manuel Pecino dari Paddock Inggris. Keseimbangan akhir pekan, ya itu telah diselesaikan melalui kerja keras dan kegigihan. Memang benar bahwa kami memulai hari Jumat dengan buruk dan kami sedikit terlambat dalam mengambil langkah. Bahkan dalam pemanasan yang biasanya Anda tidak menguji apapun, kami telah mencoba beberapa hal besar yang membantu kami dalam balapan. Dan bagi saya yang paling penting adalah bahwa saya bahkan mengejutkan diri saya sendiri ketika saya melihat bahwa saya bisa mengimbangi para pembalap terdepan. Setidaknya selama 6 lap, kemudian ban mulai rusak dan saya berada di belakang Alex, lebih menderita dari biasanya. Tapi saya masih merasa bahwa saya bisa melakukan lebih. Tapi saya harus menggunakan kepala saya lebih banyak daripada hati saya. Pembalap Gresini ini membandingkan performa GP24 dengan GP23. Saya tidak akan mengatakan bahwa yang baru lebih baik dan yang lama lebih buruk atau sebaliknya. Keduanya berbeda. Saya tahu bahwa akhir pekan ini saya tertinggal jauh. Itu adalah hari Jumat terburuk dan saya tertinggal jauh, tapi saya menabung sedikit demi sedikit. Pada hari Sabtu, saya berusaha mencari nafkah dan bekerja di sore hari bersama tim. Dan hari ini saya bisa berada di dekat Pecco yang juga menderita. Tapi Bastianini dan Martin. Selalu ada GP24 yang mengambil 4 atau 5 detik dari kami. Marquez menjelaskan bahwa ia lebih suka melihat telemetri GP23 untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir pekan. Dalam setup kami mencoba untuk mengikuti cara kami, karena saya memiliki gaya berkendara yang khas, saya sedikit beradaptasi dengan Ducati. Dan akhir pekan ini saya mengalami kendala saat memasuki tikungan. Setelah kami mengatasinya, akhir pekan berjalan dengan baik dan setidaknya saya bisa berkendara dan konsisten. Tentang harapannya, saya sudah mengatakannya di awal musim, target saya bukanlah gelar juara. Tentu saja saya ingin memperjuangkannya. Semua orang ingin memperjuangkannya. Di Le Mans dan sekarang secara matematis saya berada dalam perebutan gelar. Tapi lebih mudah bertarung melawan satu pembalap daripada melawan 2 pembalap.
Hujan terlihat malu-malu di awal balapan MotoGP di Silverstone. Meski begitu, lampu padam dengan awal yang mengesankan dari Pecco Bagnaia dari posisi kedua. Enea Bastianini berada di posisi kedua dengan Jorge Martin dan Alex Espargaro bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga. Pembalap Spanyol ini berhasil merebut posisi ketiga setelah bersenggolan dengan Espargaro. Di belakang, terjadi kecelakaan ganda yang melibatkan Raul Fernandez dan Miguel Oliveira. Juga masalah bagi Brad Binder yang terhenti di awal. Alex Espargaro berhasil pulih dari senggolan dengan Martin dan meraih posisi keempat di depan Marc dan Alex Marquez. Sebuah kesalahan dari Bastianini membuat Martin naik ke posisi kedua, dengan La Bestia melengkapi podium sementara. Hal ini membuat Bagnaia membuka jarak setengah detik. Espargaro tidak membutuhkan waktu lama untuk menyalip Bastianini dan Marc Marquez mengambil kesempatan untuk menyalip pembalap Ducati tersebut. Namun pembalap Spanyol itu tidak dapat mengkonsolidasikan penyalipannya. Posisi tetap sama untuk beberapa lap pertama meskipun Martin semakin dekat dengan Bagnaia. Pertarungan berpindah ke posisi ke-6 di mana Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez bertarung. Pembalap Italia itu memberi isyarat kepada pembalap Gresini untuk mengikutinya daripada kehilangan waktu di antara mereka untuk mencoba masuk ke grup terdepan. Sementara itu, Martin berada di belakang Bagnaia dengan 11 lap tersisa sebelum bendera finish. Namun Enea Bastianini yang menyerang Espargaro naik ke posisi ketiga dan tertinggal lebih dari 1 detik dari Jorge Martin. Pembalap Pramac ini terlibat pertarungan dengan Bagnaia dan berhasil memimpin balapan. Di saat yang sama, Joan Mir harus mundur dari lintasan karena masalah pada motornya, meski sempat melakukan lap di posisi ke-14. Sebuah kecelakaan yang dialami Martin memberi Bagnaia kesempatan untuk menyalipnya, meskipun pembalap Spanyol itu berhasil merebut kembali posisinya. Namun Bastianini tiba untuk menunjukkan motornya kepada rekan setimnya dalam salah satu babak kedua balapan The Beast yang biasa terjadi. Sebuah kesalahan yang dilakukan Bagnaia membuat Bastianini berada di posisi kedua dengan 7 lap tersisa. 2 lap kemudian, Marc Marquez berhasil merebut posisi dari Alex Espargaro dan menempati posisi keempat. Pertarungan ini membuat Di Giannantonio semakin dekat dengan Aprilia. Dalam perebutan posisi terdepan, Bastianini semakin dekat dengan Martin dengan keunggulan lebih dari 1 detik dari Bagnaia. Martin melebar saat balapan menyisakan 2 lap lagi yang dimanfaatkan oleh Bastianini untuk mengambil alih posisi terdepan. Pembalap Pramac tidak dapat kembali ke motor Ducati dan Enea Bastianini meraih kemenangan ke-6-nya di MotoGP. Martin melintasi garis finish di posisi kedua dengan Bagnaia melengkapi podium di Silverstone dan Marc Marquez di posisi keempat.